Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Materi ini merupakan materi yang pertama di dalam pelajaran administrasi sistem jaringan. Jadi sebelum kita menginjak untuk membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem jaringan, terlebih dahulu kita harus menguasai mengenai sistem operasi jaringan. Jadi sebelum kita mempelajari sistem operasi jaringan, kita terlebih dahulu harus memahami apa pengertian dari sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Jadi sistem operasi ini fungsinya adalah menghubungkan antara perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Di dalam komputer, perangkat keras itu berisi perangkat-perangkat yang sifatnya fisik, sehingga untuk mengakses semua perangkat hardware ini diperlukan sebuah perangkat lunak atau software. Misalkan kita ingin menjalankan sebuah perintah, bagian yang menangani perintah ini adalah perangkat lunak atau software. Kemudian proses itu akan diolah di perangkat keras atau hardware. Nah, fungsi sistem operasi sendiri adalah menjadi sistem yang mengatur sumber daya atau resource yang ada di dalam hardware maupun di dalam software, sehingga komputer tersebut dapat kita jalankan sebagaimana fungsinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Jadi sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menangani sebuah jaringan. Umumnya sistem operasi ini memiliki banyak layanan atau servis. Jadi nanti di materi selanjutnya kita akan belajar untuk membangun sebuah jaringan, terutama jaringan client server. Jaringan client server ini akan diatur, akan dikelola melalui sebuah server, yang mana server ini membutuhkan sebuah sistem operasi untuk mengelola segala aktivitas atau segala layanan di dalam jaringan. Nah, sistem yang digunakan untuk mengelola ini disebut dengan sistem operasi jaringan. Oke, kita kembali mengingat jenis-jenis sistem operasi yang mana mungkin sudah dijelaskan di pelajaran jaringan komputer dasar. Sistem operasi ada dua jenis secara umum jika kita klasifikasikan. Yang pertama adalah sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, apa itu sistem operasi berbasis GUI? Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang menggunakan tampilan gambar atau grafis di dalam menampilkan proses atau menampilkan aktivitas komputer, sehingga kita bisa menjalankannya lebih mudah, tidak perlu menghafalkan sintaks atau perintah-perintah tertentu. Nah, kelebihan dari sistem operasi berbasis GUI ini adalah yang pertama, desainnya tentu saja lebih menarik karena terdiri dari grafik-grafik, ya, ada yang berupa icon, ada yang berupa gambar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mudah digunakan atau user friendly.
Dengan sistem operasi berbasis GUI, kita bisa dengan mudah mengakses berbagai data atau file atau perintah sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu menarik minat pengguna. Jadi sistem operasi yang banyak dipakai oleh pengguna komputer adalah sistem operasi yang berbasis GUI, misalkan Windows. Sistem operasi berbasis GUI ini tentu saja lebih menarik karena dari tampilannya juga lebih bagus. Ada berbagai macam gambar, warna, grafik, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kelebihan dari sistem operasi GUI ini adalah kita bisa berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Karena kita tinggal mengarahkan mouse, tinggal klik, tinggal drag, drop, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang terakhir kelebihannya adalah resolusi gambar lebih tinggi. Karena di dalam sistem operasi GUI ini semua data ditampilkan dengan mudah, terutama gambar, sehingga kita bisa memuat gambar dengan resolusi yang tinggi. Bukan cuma gambar, kita juga bisa membuka video atau gambar lain seperti gambar animasi dan lain sebagainya. Kekurangan dari sistem operasi GUI ini yang pertama adalah membutuhkan memori yang lebih besar. Karena untuk memproses gambar, memproses grafis itu membutuhkan memori atau penyimpanan yang besar. Sehingga sangat bergantung kepada hardware ya. Jadi kelemahan yang kedua atau kekurangan sistem operasi GUI yang kedua adalah sangat bergantung kepada hardware. Jika spesifikasi hardware yang kita miliki sangat kecil dan terbatas, maka tentu saja kita tidak bisa menggunakan sistem operasi GUI ini. Atau mungkin kita bisa menggunakannya tapi banyak terkendala. Yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Karena untuk menampilkan grafis dibutuhkan monitor atau LCD dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya secara lebih praktis, sehingga membutuhkan banyak tempat. Kemudian yang selanjutnya kurang fleksibel ya, tentu saja karena sistem operasi berbasis GUI ini seperti tadi membutuhkan banyak perangkat yang lain. Contoh dari sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama ada Linux Red Hat, ada Windows NT, sampai Windows yang paling baru yang sekarang adalah Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan di tahun 2021 ini Microsoft mengeluarkan versi Windows 11. Dan semuanya berbasis GUI. Semakin tinggi versinya, maka grafik yang dikembangkan oleh perusahaan sistem operasi biasanya lebih baik dan lebih menarik. Kemudian selain Windows ada sistem operasi yang juga sangat terkenal yaitu macOS, tetapi ini tidak bisa diinstal di sembarang komputer karena hanya komputer atau laptop yang diproduksi oleh Apple saja yang bisa diinstal sistem operasi macOS ini. Selanjutnya kita akan membahas sistem operasi berbasis teks atau CLI. Dari pengertiannya kita bisa memahami bahwa sistem operasi berbasis teks ini menggunakan perintah teks untuk menjalankan sistem operasi yang akan digunakan. Sehingga kita perlu menghafalkan sintaks-sintaks atau perintah-perintah untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Misalkan untuk mengcopy file, menghapus file,
kemudian memindah file dan lain sebagainya, kita perlu menghafalkan perintah atau sintaks-sintaks di dalam sistem operasi tersebut. Tidak semudah ketika kita menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Kelebihan dari sistem operasi berbasis teks ini apa? Yang pertama adalah pengoperasiannya sangat mudah. Kenapa mudah? Karena kita tidak membutuhkan banyak aksesoris, tidak membutuhkan banyak tampilan. Cukup dengan perintah, dengan mengetikkan perintah di keyboard, kita sudah bisa menjalankan sistem operasi ini. Kemudian yang kedua, space yang dibutuhkan tidak besar. Kita tidak membutuhkan layar atau monitor untuk menjalankannya, ya, karena kita bisa meremote dari jarak jauh. Biasanya sistem operasi ini sering dipakai untuk server, sehingga ketika kita ingin menjalankan sistem operasi dari jarak jauh, kita tinggal meremote menggunakan terminal. Tidak membutuhkan tampilan grafis. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan memori yang besar. Ya, kenapa? Karena data yang disimpan hanya berupa teks saja, tidak membutuhkan gambar-gambar atau grafis, sehingga penyimpanannya juga lebih kecil, tidak memerlukan memori yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, kelebihannya adalah kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Kekurangan dari sistem operasi berbasis teks ini, yang pertama, mode operasinya teks. Ya, artinya kita tidak bisa melihat tampilan secara menarik. Tampilannya hanya berupa teks dengan layar biasanya berwarna hitam. Tidak ada gambar, tidak ada aksesoris yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak user friendly. Ya, sangat jarang orang awam atau orang umum yang menggunakan sistem operasi berbasis teks, karena untuk menguasainya diperlukan keahlian dalam menjalankan sintaks-sintaks sistem operasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software grafis, ya. Tentu saja karena apa? Karena software yang bisa dijalankan di sistem operasi berbasis teks itu berupa tulisan saja, tidak bisa menampilkan data berupa gambar atau grafis. Contoh sistem operasi berbasis teks ini banyak sekali. Yang pertama ada Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, macOS. macOS ini memiliki dua mode, dia bisa dijalankan dengan mode grafis, bisa juga dijalankan dengan mode terminal, sehingga dia juga support sistem operasi berbasis teks. Kemudian Unix ini merupakan sistem operasi yang melahirkan sistem operasi Linux. Jadi Unix ini adalah sistem operasi yang berbasis teks yang kemudian melahirkan sistem operasi yang sekarang kita kenal dengan Linux, yang juga berkembang menjadi banyak sekali jenis varian Linux. Kemudian Windows versi lama, Windows NT, Windows Server 2000 dan Windows Server 2003. Oke, demikian saja penjelasan mengenai sistem operasi jaringan. Untuk kedepannya kita akan melihat contoh sistem operasi jaringan dan menjalankannya melalui komputer. Terima kasih.